Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak sekalian. Siang. Yang saya hormati, sebelum kita melakukan mediasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ijil Adaha sebagai mediator yang telah dipilih bapak sekalian. Selanjutnya kepada bapak ibu saya berikan untuk kesempatan untuk memperkenalkan diri. Silakan bapak. Baiklah, saya selaku penggugat dari hasil perkara ini atas nama Kurniadi Saputra. Baiklah, silakan bapak. Dan saya Muhammad Irsad sebagai tergugat. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi. Yang di pengadilan dalam pasal 4 itu disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dan dengan bantuan seorang mediator. Namun sebelumnya saya akan memulai mediasi. Saya akan menjelaskan tahap-tahapan mediasi. Yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Setelah itu kita masuk ke dalam tahap negosiasi, dan apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Dan sebelum itu saya akan menjelaskan tentang kaukus. Kaukus di sini adalah pertemuan secara pribadi, baik itu saya dengan penggugat ataupun saya dengan tergugat. Nah, sebelumnya bapak setuju? Setuju. Baiklah, kita mulai mediasi siang hari ini. Sebagaimana kalau kita mendengar dari Bapak penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Begini Pak, Irsad ini sampai saat ini masih terkait utang piutang dengan saya Pak. Itu Pak. Padahal ini dalam surat perjanjian Bapak Irsad ini sepakat untuk melunasi semua utang piutang beserta bunganya Pak pada tanggal 23 Januari 2024 ini Pak. Namun sampai pada saat jatuh tempo tergugat tidak mau melunasi utangnya Pak. Jadi saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Bapak Irsad ini Pak. Berarti artinya Bapak kecewa dengan kejadian ini? Sangat-sangat kecewa Pak. Baiklah Bapak menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan, betul begitu Pak? Ya betul Pak. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Kurniadi, selanjutnya saya berikan kesempatan Bapak Irsad untuk menyampaikan hal yang perlu kita ketahui. Silakan. Baik, terima kasih telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan. Terus terang, Bapak atau Ibu, saya sangat kecewa atas tindakan Bapak Kurniadi ini. Karena apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Kan masih banyak jalan alternatif, misalnya berunding, dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa menjatuhkan harga diri saya. Pak, jadi berdalih saya itu sudah 3 kali Pak. Pak mainkan surat teguran terhadap Bapak. Kalau Bapak memang ada etikat baiknya Pak, seharusnya Bapak memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab Pak. Bapak-bapak harap tenang terlebih dahulu. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa yang kemauan dari masing-masing pihak. Kalau bapak-bapak tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak dapat dilanjutkan. Bagaimana? Apakah dilanjutkan atau tidak? Maaf Pak, maaf lanjut Pak. Baiklah, silakan Bapak lanjutkan penjelasannya. Jadi begini Bu, Pak, saya sebenarnya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Bapak Kurniadi dengan menggugat saya, karena
dengan menggugat ini nama baik saya menjadi tercoreng, Pak. Oh, jadi usaha Bapak kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Bapak, begitu. Iya, Pak. Namun menginginkan kedua belah pihak menjaga nama baik. Iya, sangat benar itu yang saya sangat harapkan. Oh, setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak tergugat dan Bapak penggugat, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yakni yang pertama Bapak menginginkan adanya hubungan baik dan juga menginginkan agar masalah ini cepat terselesaikan. Benar begitu? Iya. Iya Pak. Baiklah, selanjutnya seperti Bapak penggugat dan tergugat ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Baurin menganggap Bapak Dimas menganggap Bapak Irsad terutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya pada pihak Bapak tergugat menganggap Bapak kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari. Seperti yang sudah saya jelaskan Pak, Bapak Irsad ini seharusnya segera mungkin dan dapat melunasi hutang piutangnya karena ini sudah mulai jadi temponya Pak. Baik Pak, inginkan agar terhutang cepat melunasi ya? Iya benar Pak. Baik, mengenai penjelasan dari Bapak Kurniadi, apakah Bapak ada tanggapan? Terus terang, Pak, mengenai pelunasan hutang ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu, Pak, karena nama baik saya sudah tercoreng. Oh gitu. Penjelasan Bapak-Bapak sekalian dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Bapak sekalian dapat dilanjutkan, benar? Iya benar Pak. Baiklah. Kalau belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini, selanjutnya izin saya untuk menulis definisi permasalahan. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik dan hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua belah poin tersebut, yang ingin Bapak-Bapak harus bahas terlebih dahulu, yang mana? Yang jelas saya menginginkan Bapak Irsad ini segera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya Pak. Selanjutnya, menurut Bapak bagaimana baiknya? Dalam terus terang Bapak, mengenai pelunasan hutang piutang ini saya mendapatkan kesulitan. Jadi saya pikir kita bahas yang nama baik itu saja dulu Pak. Bagaimana Bapak penggugat? Apakah dari pihak ada pertimbangan lain? Tidak. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik dan hubungan baik antara Bapak Kurniadi dan Bapak Irsad. Selanjutnya baru mengenai pembayaran. Setuju? Setuju Pak. Setuju. Setelah kedua belah pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan lagi kepada Bapak-Bapak untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira apa terlebih dahulu mau mengumumkan usulan? Apa Bapak Kurniadi terlebih dahulu? Ya Pak, sebetulnya hubungan saya dengan Bapak Irsad ini sebelumnya cukup baik Pak. Sehingga saya percaya memberi pinjam uang Pak dengan jumlah yang cukup besar Pak. Namun pada kenyataan Bapak Irsad ini justru manfaatnya kebaikan saya hal ini yang sulit saya terima Pak. Dalam hal pelunasan, hutang-hutang pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Nah, dalam pelunasan hutang pasti kan saya lunaskan pembayarannya pun. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini Bapak, karena saya mengalami kesulitan, sudah saya bilang dalam keuangan, harap pengertiannya Pak. Apakah Bapak memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Bapak penggugat? Saya ada usulan, mungkin diterima atau tidak oleh Bapak Kurniadi. Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis Pak, yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu cukup sudah. Ya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu Pak Mediator? Baiklah, sebelum kalau saya boleh menyampaikan baik, Bapak Kurniadi dan Bapak Irsad sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Ya.
namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai penyelesaian pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita akan membahas usulan nomor 1, yakni melanjutkan untuk menjaga nama baik dan tetap berhubungan baik. Apakah Bapak memiliki usulan masalah ini? Ya, yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Bapak Kurniadi tidak mengambil tindakan sendiri atau berpikir secara singkat gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik, dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut, Pak. Dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan Bapak Kurniadi. Baik, saya melihat Bapak Irsad beriktikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan Bapak Kurniadi? Ya, terima kasih ya Pak. Pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi Pak. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Bapak Irsad mengenai pelunasan utang piutang ini Pak. Baik, dari penjelasan kedua belah pihak sepakat untuk untuk tetap menjaga nama baik dan hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yakni tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dengan Bapak tergugat? Ya, ada. Mengenai pelunasan hutang piutang ini, Pak, mohon maaf Pak ya, saya pasti akan segera melunasi Pak. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran Bapak Kurniadi karena saya mengalami suatu kendala, yaitu penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan Pak. Bagaimana Bapak Kurniadi dari pihak Pak Irsad sudah memberikan kepastian soal pembayaran? Ada tanggapan Bapak? Baik, tidak ada masalah Pak. Asalkan 3 bulan ke depannya saya mau semua piutang sudah lunas Pak itu Pak. Oh, jadi begini, pihak Bapak Kurniadi ini membutuhkan kepastian dari Bapak Irsad. Apakah Bapak Irsad bisa menjamin bahwa semua hutang Bapak dapat 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Iya Pak. Jadi begini Pak, awal saya berhutang pada Bapak Kurniadi ini saya untuk keperluan penambahan modal usaha saya Pak. Jadi dalam 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan nih, dan saya akan melunasi rencananya begitu Pak. Oh, menurut saya usulan Bapak sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Bapak Kurniadi atas usulan tersebut? Terus terang sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi Pak. Namun baik tidak apa-apa, namun pada bulan ketiga Pak Irsad harus mulai semua hutang-hutangnya Pak itu Pak. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kesepakatan, yaitu saling menjaga nama baik dan hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan piutang ini sudah lunas dibayarkan Bapak, begitu kan? Betul Pak. Baiklah, selanjutnya saya akan menyiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambah klausul apakah gugatan ini cabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Baiklah, saya akan jelaskan apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesempatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Kalau gitu harusnya dikukuhkan ke dalam majelis hakim karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Irsad ini Pak. Bagaimana Bapak Irsad, apakah setuju? Nah, setuju. Baiklah Bapak-Bapak sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada majelis hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Baik Pak, saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih. Salaman dulu Pak.